saya ingin menyapa Agni Nihak. Hai Agni, apa kabar? Hai, aku baik. Apa kabar Kak Zaki? Apa kabar Baik. Pak Bu Leslie, teman-teman media, teman-teman Kes, Bapak Sridhar, sutradara aku, Kak Amrit. Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat aja. Sehat, amin. Jangan dipanggil kakak, nanti saya disindir lagi sama Samuel Rizal. Oke, Zaki aja, it's okay. Oke, anyway, pagi-pagi sudah keren banget gitu kan. Ini mau kemana ceritanya atau sedang apa pagi hari ini? Udah stylish banget, seru deh gayanya. Dong, karena ya hari ini aku mau preskon untuk series aku yang akhirnya sebentar lagi tayang gitu. Jadi emang asik, perfect gitu. Harus direncanakan. Sebelumnya tuh harus direncanakan mau pakai makeup, pakai jewelry apa dan macam gitu. Keren, I adore you, so keren banget. Oke, kalau ngomongin mengenai peran, ini sesuatu yang menurut saya perlu kesiapan mental pastinya ya, kesiapan dari secara acting yang tidak biasa mungkin dari karya-karya Agni sebelumnya. Waktu pertama kali saya penasaran banget ketika Agni ditawarin karakter ini, apa yang pertama kali Agni pikirkan atau terbesit? Pertama kali yang aku pikirin, ingat banget, seneng ya, akhirnya series Indonesia tuh bisa memberikan warna baru gitu, kayak dengan cerita yang bold gitu, dengan kita yang suka dan deep in love sama si Amelia ini gitu. Terus ada trailer juga, ada actionnya juga gitu. Jadi bukan topik yang biasa-biasa drama cinta-cintaan aja ya, tapi ini benar-benar sangat kompleks gitu. Dan senang bisa dapat kesempatannya, akhirnya bisa casting gitu. Nggak mudah juga ya perjalanannya untuk akhirnya bisa dapat peran ini, karena aku tuh ditawarin dari awal tahun. Oke, awal tahun 2021. Iya, Januari atau bahkan mungkin Desember ya tahun lalu gitu. Ya. Terus akhirnya baru kesampaian gitu, seneng dan deg-degan itu dapat perannya di bulan April dan akhirnya bisa syuting di bulan Mei gitu. Oh, oke, berarti melalui proses casting ya, bukan langsung ditawarin. Iya dong, ini dengan proses casting gitu. Oke. Main soalnya pasti harus sadar betul ya, kita tahu memainkan peran apa gitu. Menurut aku ini perannya sangat menantang banget, bukan sekedar untuk cinta dengan wanita gitu, tapi aku di sini juga dapat tantangan untuk melakukan sebuah adegan yang menurut aku sangat berani sama Amelia gitu. Oke, ini pada saat casting yang awal itu sama perannya yang akan dimainkan pada seriesnya gitu, waktu saat casting? Iya, sama. Sama ya? Berarti ini benar-benar selektif banget. Pas banget ya Pak Sridhar dan tim dari MVP Entertainment memilih karakternya dengan Agni dipercayakan sebagai Jenny ya. Oke, nah ini banyak banget kan adegan-adegan yang pastinya bikin Agni sendiri juga nervous gitu kan, deg-degan gitu kan. Itu gimana sih cara menghandle-nya di lokasi syuting, karena adegan-adegannya pasti kan kayak maybe the first time untuk acting seperti itu. Gimana, ada cerita sedikit nggak tentang adegan-adegan tersebut? Jadi beneran kayak perasaan aku dibawa kayak roller coaster gitu, yang tiba-tiba aku tuh bisa lagi seneng-seneng nih sama Amelia, tiba-tiba scene kedepannya aku harus mellow karena kehilangan seorang Amelia dan aku dituduh sebagai seorang pembunuh gitu. Terus aku ingat betul waktu pertama kali syuting tuh adegan yang hampir mau diambil itu yang adegan waktu pertama kali akhirnya aku bisa ketemu sama Amelia setelah 5 tahun lamanya gitu. Dan itu vibe-nya, terus setnya, segala sesuatu gitu harus bisa aku serap supaya aku bisa munculin itu gitu di kamera gitu. Aku bener-bener sampai keringat dingin, tanganku shaking, ngerasa kayak nggak punya lutut. Itu sampai begitu ya. Emang kalau sama Jihan sendiri baru pertama kali ketemu di series ini atau sebelumnya sudah berteman sih kalian? Baru pertama kali ketemu di series ini, tapi sebelumnya kayak kita sama-sama adore gitu, sama-sama saling follow-follow. Dan ini cewek siapa sih? Kamu jadi pacar aku, ciuman ya. Aduh,
ada ini nggak sih, ada yang harus di-build sebelum acting gitu, kayak misalnya kalian temenan dulu atau hangout bareng di luar lokasi atau langsung aja ketemu di lokasi syuting? Ada nggak cerita gimana supaya chemistry kalian bener-bener dapet gitu pada saat on cam? Ada, jadi selain sama Jihan juga bareng cast yang lain juga ada Nasya, Kiko, sama Ages gitu. Kita kan selalu berempat gitu ya. Kalau sama Jihan sendiri lebih ke yuk nonton berdua kayak PDKT. Biasa kan cowok sama cewek PDKT gitu kan, ini cewek sama cewek gitu. Terus kayak adegan itu aku inget banget, Kak Mike tuh katanya sampai nggak konsen gitu gara-gara ngeliatin aku sama Jihan itu saking mesranya gitu sebelum adegan itu gitu. Jadi di bawah pemanasan gitu, di lingkungan itu kita kayak udah bodo amat deh gitu. Yang penting gimana caranya nanti waktu kita syuting ke deliver rasanya gitu. Oke, jadi ada warming up-nya dulu ya, behind on cam gitu kan. Jadi ketika lagi on set beda, terus tapi sebelum on set itu ini dulu gitu, pemanasan dulu sama Jian supaya lebih dapat pada saat on cam gitu ya. Oke. Itu lagi reading, lagi kedua reading, terus tiba-tiba aku kayak punya ide, Ji, cuman yuk gitu. Waduh, saya langsung hah gitu. Oke, terus and you did it Banget ya sih kayak Jian, yuk gitu. Terus akhirnya kita gitu kayak oke. itu bener-bener pertama kali kayak kan juga gitu, terus kayak diliatin orang banyak gitu, jadi kayak biar nggak tahu rasanya tuh seperti apa sih belum sejenis gitu. Terus pasti kan tantangannya banyak kalau di lokasi gitu, jadi sebisa mungkin ayo kita hadepin sebelum syuting biar syutingnya tuh gampang gitu. Dia nih awal mulanya Michelle terlibat di program ini, di produksi ini seperti apa, Michelle? Iya, awal waktu tergabung baca cerita, terus abis itu surprise aja gitu sama jalur ceritanya gitu sih, kayak wah keren banget, kayak belum pernah di Indo ada yang ceritanya sekompleks dan menarik ini gitu, karena kan biasanya kebanyakan sekarang drama gitu kan, cuman ini tuh bener-bener crime thriller, terus kayak seru banget, apalagi kasusnya juga banyak yang terjadi kayak gitu kan mengenai cyanida. Terus ada cerita tentang Jenny dan Amelia yang jarang juga diangkat di Indonesia gitu kan, cerita tentang saling menyukai gitu antar sama jenis. Jadi menurut aku ini ceritanya menarik banget, makanya aku happy banget bisa ada tergabung di sini, bisa jadi salah satu bagian dari Project Cyanida gitu. Iya, menjadi satu kebanggaan juga untuk Michelle gitu kan. Ya nggak sabar pengen lihat juga kan acting Michelle seperti apa di WeTV original Cyanida ini. Thank you Michelle, nanti kita akan tanya jawab dengan teman-teman media ya. Tetap bergabung bersama kita. Oke, selanjutnya saya juga ada Nasya Marcella. Oke, Nasya Marcella sudah gabung. Hai Nasya, apa kabar? Wah, kamu lagi di planet mana nih? Halo. Hai, selamat pagi. Selamat pagi Kak semuanya. Oke, ini lagi di bulan, lagi di Mars atau di mana sih? Oke, virtual background juga nggak mau kalah sama saya di sini ya. Yeah. Oke, Nasya, boleh cerita sedikit kamu di sini perannya sebagai apa dan apa yang menjadi tantangan tersendiri untuk Nasya di produksi ini? Aku di WeTV Original Cyanida ini berperan sebagai Dita. Dita itu polisi wanita yang mungkin di mor tuh sendiri, tapi berhasil atau enggak itu harus nonton. Dan tantangannya itu aku di sini harus dialognya tegas karena banyak dialog-dialog yang formal dan seperti menginterogasi gitu. Banyak dialog sama Jenny karena Jenny seperti di trailer dia sebagai tahanan di situ, dan aku juga banyak kesana kemari kayak mencari barang bukti, mencari saksi mata, dan ada beberapa adegan action juga di situ. Aku juga di situ harus belajar untuk memegang senjata karena sebelumnya nggak pernah. Sebelumnya nggak pernah ya? Okay. Sebelumnya nggak pernah aku dapat peran seperti ini, dan banyak adegan-adegan action juga sih.
Jadi tantangan buat aku. Iya, sementara kan kita kalau ngelihat Nasya tuh feminim banget gitu kan ya, tiba-tiba berperan sebagai polisi yang harus tegas gitu, itu sebuah tantangan sendiri untuk seorang aktris ya. Ada riset tertentu untuk mendalami peran ini? Jujur aku belajar dari Kak Mike Lucock. Jadi Wow. dia kan Oke. aktor yang memang sudah sering gitu adegan-adegan fighting ya. Kak Mike, terima kasih. Jadi aku nanya-nanya sama dia, ini gimana loh caranya gitu. Terus dia ngajarin dan dia baik banget, dia nggak pelit ilmu sama aku. Oke. Iya ya, saling mengisi ya, saling support supaya lebih baik lagi. Thank you Nasya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Siapa tahu ada pertanyaan dari teman-teman media. Jadi tetap stay tune ya. Thank you Nasya. Oke, selanjutnya ini ada teman saya nih, sudah hadir juga bersama kita, Samuel Rizal. Hai Sam, apa kabar pagi ini Sam? Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Kak Zaki, karena yang lainnya semua Waduh, panggil Kak Zaki. Jadi gue juga mau panggil Kak Zaki. Jangan dong, Om aja sekalian, jangan. Oh gitu ya, iya. Jangan dong Zaki aja lah Sam. Iya. Sam, gimana nih Sam kalau cerita-cerita tentang peran lo yang sekarang ini di WTV Original Cyanida? Lo bisa cerita nggak sih kenapa sih orang-orang tuh harus nonton WTV Original Cyanida versinya Samuel Rizal? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi semua. Gue Samuel Rizal yang berperan sebagai Irham. Kalau dilihat di trailer, karena kita ini udah H-2 ya, Zak, menjelang episode pertama tayang ya. Besok tayang ya? H-1. Oke. Ya. Kenapa harus nonton? Gue akan mungkin akan sama ke semua pemain. Kenapa? Karena di sini ceritanya ini begitu gue baca udah jatuh cinta gitu, Zak. Karena biasa kalau aktor sama aktris kan kita kalau baca sinopsis atau even full script gitu ya, kita bisa kayak punya picture sendiri gitu di otak kita. Nah itu gue sejatuh cinta itu sama skripnya dan sinopsisnya, ceritanya dari Cyanida ini. So, dan gue seperti di trailer lihat gue berperan sebagai polisi, itu kenapa gue jalannya bertiga terus sama Om Joshua sama Nasya. Ya itu spoiler dikit lah, kenapa jalannya bertiga terus, karena Nasya itu junior gua, Om Joshua itu senior gua, jadi gue di tengah-tengah, polisi cowok yang muda. Jadi bagaimana kelanjutan 3 sekawan kami dan mungkin mengungkap kasus Cyanida dan lain sebagainya, silakan nanti ditonton sendiri. Iya, pastinya penuh misteri banget ya. Mungkin ada perbedaan nggak sih dengan karya-karya lo sebelumnya dengan si WTV Original Cyanida ini? Oke, seperti kita tahu mungkin karya-karya sebelumnya di beberapa masa lalu mungkin mungkin dikenal sebagai drama komedi, film gue yang kemarin ya Zak. Tapi setelah ini bukan bahas umur ya Zak, ini setelah 30 plus ya Zak. Ini serius. Okay. Mindset gue udah mulai haus akan sebuah peran yang nggak monoton Zak gitu. Oke. Tapi itu nggak bergantung dengan umur ya. Tapi maksudnya setelah 30 gue kayaknya I need to go out man gitu. I need to go out and explore my things gitu. Gitu Zak ceritanya. Makanya pas baca. So ini berarti yang berbeda banget dari Samuel Rizal ya? Oh jelas berbeda dengan Samuel Rizal dan berbeda dengan peran-peran yang mungkin di masa lalu yang gua mainin. Gitu. Oke, siap. Thank you Samuel. Jangan kemana-mana dulu. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan dari media. Mungkin ada. Iya Kak Zaki. Siap Kak Semi, thank you. Sehat selalu. Oke, terima kasih Semi. Dan selanjutnya akan ada Anastasia Herzigova. Nah, kita akan langsung ketemu. Hai, ini manggilnya Kiku kali ya, bener gak sih? Iya, panggilannya Kiku. Halo, panggilannya Kiku ya. Semuanya. Halo, semangat pagi. Harus semangat. Lagi di mana Kiku? Lagi di rumah Kak. Lagi di rumah aja ya. Oke, Kiku kalau boleh sharing sedikit nih Kiku, gimana sih, boleh nggak ceritain ke teman-teman media dan teman-teman semua yang sudah gabung di Zoom ini, pertama kali mendapatkan skrip
WeTV Original Cyanida ini, apa sih yang ada di bayangan Kiko sendiri? Pertama-tama pasti kayak wow, berani juga nih di seriesin gitu Buat kan. series. Yang kedua, pas lihat kayak seru banget, tantangan baru juga. Terus pas lihat mood film, pas lihat mood seriesnya juga kayak, oh keren banget. Ya udah akhirnya bersyukur deh terpilih Bersyukur menjadi untuk- Laura. Oke, oh jadi Laura ya. Laura boleh sedikit nggak cerita? Itu perannya kayak gimana sih si Laura itu? Laura itu adalah sahabat dari Sari, Amelia, sama Jihan, sama Jenny, sorry. Nah itu juga saksi kunci dari kasus ini. Perjalanan cerita ini ya. Oke, menjadi saksi kunci. Waduh. Oke, Salah Jihan, satu saksi kunci. salah satu ya, salah satu. Nah ini ada tantangan tersendiri nggak sih untuk selama syuting selama ini? Tantangan tersendiri Adaptasi selain dengan pemain-pemain pandemi, mungkin yang baru ketemu. Oh, pandemi Iya. ya, oke. selain pandemi itu kan tantangan tersendiri juga ya Kak. Sisanya sih menjadi Laura tuh cukup gloomy gitu loh Kak. Lumi. Cukup Oke. cukup doyan marah, terus juga sedih. Itu termasuk tantangan tersendiri sih kalau buat gitu. Oke. Siap, kita nggak sabar juga nih pengen ngelihat aktingnya Kiku nanti di WeTV Original Cyanida. Thank you ya, stay tune terus sampai selesai ya Kiku ya. Makasih Kak. Oke, nah, siap sama-sama. Selanjutnya, ini ada teman saya nih, salah satu pemain watak kita. Selanjutnya ada Mike Lukok. Hai bro, morning. Selamat pagi Bung Jaki. Selamat pagi Bro Mike. Wih, What's up, ini kalau what's up? berhadapan dengan Bro Mike nih selalu punya energi yang berbeda. Tetap semangat selalu ya bro. Tetap. Selama ada gelas kopi kita semangat. Gitu. Oke, selama ada gelas kopi. Saya nggak ada gelas kopinya, nanti di belakang aja kita ngopi. Saya dapat. Tapi yang penting saya bukan dapat kopi juga. cyanida ya. Oh bukan. Jangan Maaf, dong, maaf. jangan sampai. How are you bro? Sehat? Sehat. Alhamdulillah That's great, pagi that's ini great. tetap semangat ada di sini hadir bersama kalian semua. Oke, Bro Mike boleh cerita sedikit nggak sih? Ini kan Bro Mike ini sering banget main dengan berbagai macam karakter gitu kan ya. Ya. Ada yang spesial nggak sih penampilan dari seorang Mike Lukok di WeTV Original Cyanida kali ini? Oke. Sebelumnya Bung Zaki gue mau minta maaf banget kenapa gue pakai headset segala macam. Oh, Karena problem, di it's okay. seberang tempat saya tinggal itu sedang renovasi. Daripada saya bicara terus dengar suara gitu kan nggak enak. Jadi it's a pretty good timing, but it's a good morning. Sebenarnya di sini saya berperannya agak berbeda. Berbedanya saya udahlah si Kasem kan udah ngomong tadi. Saya bukan teman siapa-siapa, tapi sering ketemu sama semua peran di judul ini. Oke, sudah sering. Tapi sering ketemu mereka, tapi bukan teman mereka. Tapi Oke. saya juga kepoin hidup mereka. Jadi sebelum ketemu sama mereka ngepoinnya lewat apa? Instagram stalkingin semua tentang karakter-karakter mereka secara personal or what? Saya ngepoinnya nggak seperti netizen. Saya mungkin ngepoinnya secara harafiah. Saya spoiler dikit aja. Saya menjadi seorang lawyer. Oke, sekarang Jadi lawyer ya. Oke, jadi mungkin ada lawyer. inspirasi lawyer siapa gitu yang akan di ini kan atau cuman menjadi your own peran? Well, I created my own. Pasti I created my own. Tapi tentunya saya mengambil sedikit dari beberapa lawyer-lawyer terkenal di Indonesia. Sedikit aja. Saya tidak akan kasih tahu siapa ya, karena that's a bit of a spoiler. Mungkin saya kasih Sure. clue. Beliau sering ngomong seperti ini. Oh, oke. Ya, Ya, so menjadi you- seorang aktor kan kadang kita juga harus ada inspirasi gitu kan. Seperti Right, tadi right. juga ada yang diajarin acting nih katanya. Siapa tadi? Ada Nasya Marcella belajar Right, bareng right. sama Mike. Nah itu Right. di lokasi syuting Mike sebagai coach acting juga atau gimana nih ceritanya? Oh no. Lokasi syuting vibe-nya sangat beda banget. Judul di sini we were very communicative. Jadi contohnya seperti ini, sesama pemain we talk about our scenes. Kita sering ngomongin soal koneksi terhadap pemain lainnya, terhadap adegan, the moment and situation. Karena kan skripnya juga bukan sembarang skrip. It was really it's a really good script kan gitu. Dan kita juga komunikasi sama Pak Sridhar gitu. We always communicate with him. Nah kebetulan waktu itu Nasya never hold a gun before, dan I don't blame her because I don't blame her at that young age kan, you just started
getting different type of characters gitu. Jadi ya akhirnya saya ajarin aja cara megang senjata. Tentunya Nasya megang yang lain-lain bisa gitu. Maksudnya tas atau jas, ya kan gitu. Iya, benar. Bung Jaki tolong senyumnya seperti itu. Ya, Bung Jaki tolong senyum seperti itu ya. Oke. Nah, kalau misalnya talking about direction di lokasi syuting, seorang sutradara kita nih, Pak Sridhar Jati, bagaimana menurut seorang Mike Lucock Pak Sridhar mendirect para pemainnya dan menggarap produksi WeTV Original Cyanida ini? Maybe you have some opinion. Kalau Pak Sridhar sih, judul sinetron pertama saya, one of my first gigs itu bersama Pak Sridhar itu tahun 2004. 2004, oke. Ya, dulu saya banyak rambut waktu itu, jadi mungkin nggak tahu. And at that time, we haven't seen each other for quite a while. Terus ketemu lagi 2013 kalau nggak salah, baru ketemu lagi. And I've always been excited acting with him, selalu nggak pernah enggak, karena beliau tuh juga punya stuff in his head yang kurang dikeluarkan. Jadi mungkin Pak Sridhar tuh tidak begitu komunikatif sehari-harinya, tapi begitu kerja komunikatif gitu. He's really a keep to himself type of person kan. Cuman kan pas pada saat syuting malah dia komunikatif, and he really could explain fungsi dan situasi setiap adegan dan episode tersebut, and that helps us a lot as actors gitu. Dan kita lihat dari hasil akhirnya ya pastinya ya. Exactly. Jadi emang ya he really wanted to do this, dan dia kelihatan seperti apa ya, benar-benar membantu pemain-pemain yang lain. Oke, wow, it's great, sounds great. Oke, ini juga ya, nggak sabar saya jadi pemainnya Pak Sridhar dan juga bermain bareng dengan Bro Mike. Oke, thank you. Siapa tahu nanti kita ada kesempatan ya tetap jualan di sini. Oke, thank you Mike, thank you so much. Stay tune tetap ya Mike, karena nanti akan ada beberapa pertanyaan mungkin yang ditujukan untuk Mike dari teman-teman media. Oke, baik. Nah, sekarang ini saya masih punya teman-teman yang lainnya. Kita akan ketemu dengan Rio Dewanto. Hai Bro Rio, apa kabar? Selamat pagi. Ya, halo. Mungkin Mike. Apa kabar? Udah ada. Baik, apa kabar semuanya. Rio, sehat? Ya. Sudah agak mending? Katanya kemarin agak kurang sehat. Udah mendingan ya? Iya. Oke. Ya, udah mendingan. Udah mendingan ya, dan tetap semangat. Baik, sehat. Keluarga sehat Rio? Sehat, semua sehat. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Oke, siap. Nah, kita baru ketemu tatap muka sekarang. Kemarin kita lihatnya tapping videonya Rio, jadi bisa ngobrol-ngobrolnya baru sekarang ya Rio ya? Iya. Oke. Rio, boleh cerita nggak sih awal pertama kali Rio dapetin tawaran ini tuh prosesnya seperti apa, dan kenapa seorang Rio Dewanto mau mengambil peran dalam karakter di WeTV Original Cyanida ini? Wah, justru saya yang makasih sama MVP yang pertama kali nawarin karakter David, entah David atau David. Kadang-kadang suka menyebutnya suka bingung gitu. David, malah gue yang makasih sama MVP gitu untuk menawarkan peran ini, dan ya sama MVP tuh gue dan sama Pak Sridhar dulu sinetron pertama gue pun juga sama kayak Mike. Pertama kali gue syuting sinetron pertama Cinta Indah, produknya MVP itu juga sama Pak Sridhar juga sutradaranya. Ya, dan ya kenapa mau, ya pastinya mau gitu, karena pas baca skripnya pun juga isu yang diangkat praktek pembunuhan atau praktek kejahatan dengan cyanida di Indonesia itu kan sangat banyak ya. Meskipun ya kita tahu yang paling kedengeran gitu beritanya, which is yang di kafe yang minum kopi gitu. Tapi banyak banget kan praktek kejahatan dengan cyanida karena mungkin mudah didapatkan atau sangat gampang untuk membuat orang atau melakukan kejahatan gitu. Jadi ya mudah-mudahan dengan adanya series ini kejahatan dengan cyanida bisa berkurang atau bahkan nggak ada gitu, dan jangan sampai ada ya. Yes, dan skripnya sendiri pun juga berani banget gitu MVP, dan thank you untuk WeTV yang sebagai channel yang menayangkan. Ya semoga
ini bisa menjadi satu hiburan yang menarik juga deh untuk teman-teman yang menonton. Ya, ya. Kalau untuk mendalami karakter sendiri si David ini, itu ada challenge sendiri nggak sih? Atau mungkin ada arahan khusus dari Pak Sridhar selaku sutradara harus seperti apa gitu? Ada nggak sih? David. Biasanya gue bedah skenario dulu sendiri, terus nanti akhirnya di lapangan gue coba bahas sama Pak Sridhar, dan banyak juga hal-hal yang kemudian nggak sesuai sama skrip, tapi kemudian mungkin menjadi lebih make sense dan lebih apa ya, lebih punya layer gitu. Oke. Berarti Karena kan mungkin penulis skrip membayangkan banyak karakter kan. Nah itu mungkin juga salah satu tugas kita sebagai aktor untuk menghidupkan peran tersebut gitu, karena itu menjadi milik kita kan peran itu. Oke, dari selama syuting ada nggak sih kendala yang paling berarti atau tantangan yang besar banget untuk syuting Cyanida ini dengan peran si David ini sendiri? Pada saat fighting, mungkin adegan apa yang mungkin bisa di-sharing sama teman-teman media? Mungkin perubahan karakter dari episode. Sorry, saya agak kurang spoiler, jelas. jadi episode mungkin David kelihatan. Halo, jelas tak? Ya. Dari setiap episodenya ada perubahan karakter David yang cukup drastis, yang nanti mungkin teman-teman bisa lihat gitu. Dan itu challenging juga, karena apalagi kan syuting kan nggak berurutan sesuai sama episode kan. Jadi kita loncat kadang-kadang episode 1 dulu, terus kemudian episode 13. Jadi untuk apa ya, menyesuaikan rasa, untuk menyesuaikan rasa, dan juga kemudian ngejahit dramaturginya dari scene yang ya, ngerti kan Zak? Maksudnya kita nggak syuting kan gitu kan, jadi ya betul gitu. Nih jumping scene-nya berasa banget, tapi itu juga sebuah challenge atau tantangan sebagai seorang aktor ya. Penasaran pengen lihat seperti apa perubahannya, pastinya tetap harus nonton nanti dari episode 1 sampai selesai biar ngerasain juga perubahan acting dari Rio Dewanto untuk memerankan David ya. Anyway, thank you so much Rio untuk kesempatannya pada pagi hari ini. Thank you. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan dari media, siapa tahu ada pertanyaan untuk Rio. Salam buat Atikah dan keluarga.